It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 Perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa dari program studi Indonesian Muslim Universitas Muhammadiyah Lombok. Perkenalkan nama saya Muhammad Sallallahu Ridwan. Perkenalkan nama saya Nurzaila, nama saya Dara Raini, nama saya Bintang Raini, nama saya Nurwain, nama saya Ahmad. Jadi kami di sini ingin melakukan praktik konseling kelompok dengan teori analisis transaksional dengan teknik role play. Ini memenuhi mata tugas teori dan pendekatan konseling yang dibawakan oleh dosen pengampu Arman bin Anwar SPD MPD. Jadi kami di sini melakukan teknik konseling kelompok yang mana konseling kelompok itu sendiri nantinya saya akan menjadi konselor dan 5 teman saya akan menjadi klien. Nanti masing-masing akan menjelaskan permasalahan satu persatu dan masalah yang terberat akan kami angkat dan kami selesaikan. Dan teknik yang kami gunakan adalah role play atau bermain peran di mana nantinya akan ada bermain peran di mana nanti bermain peran sesuai dengan masalah yang kami angkat. Jadi bagaimana dengan lanjutan videonya? Langsung saja ke video praktik konseling kelompok kami. 내 심장이 쿵쿵 It's like a Amma, kenapa kok? Pusing Kak, antara musik sama kuliah itu. Kenapa bisa? Kan gimana deh, kan ada kerjaan itu nikah ngelamar menikah tapi nggak tahu nanti ke depannya masih bakal lanjut atau tidak. Saranku tuh Amma, lanjut dulu kuliah baru mau menikah. Tapi bagaimana deh karena mau datang orang tua yang sudah buka juga latarnya itu. Nah, terus apa yang bilang orang tuamu? Bilang orang tua boleh bisa aja. Mau nikah mah. Ini yang mau menikah, jauh ini guys, karena antara mau menikah atau lagi kuliahnya. Itu kasih saran berdua bagaimana harusnya. Ya, kalau dari saya tuh mah mending kuliah mau dulu selesaikan dulu sekolah baru menikah karena enak dengan merasa. Kalau saya kok jalan saja di luar. Kalau bisa dikembali diri tuh, tapi kita tuh sudah jodoh sama kita tuh deh. Tapi bagaimana deh, terus kita juga karena mau datang orang tua dulu. Jadi bagaimana kalau tanggapan orang tua? Setuju sih orang tua aku, tapi itu pusing nggak juga biaya kuliah nanti orang tua aku juga nanggung Kalau saya tuh mah tergantung dari dirimu nilai sendiri sama orang tua mau mana baiknya karena cuma juga kasih saran tapi kalau dalam hati mau ngomong betul guys pikir-pikir dulu baik-baik misalnya udah Oke, semangat sama. Semangat bagaimana sampai kelak. Let's go guys. Juliana langsung yang lagi
Kenapa ini Amma menelpon? Halo? Halo? Halo, Ila, Kiki ke konselor sekalian aja anak-anak yang lain soalnya butuh ke konselor tapi malu kok kalau sendiri Kak. Oh iya, boleh. Nanti ku tanya semua anak-anak. Seaja ini juga. Oke. Oke. Jangan berdiri kok kan sini. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf ya buat kalian nunggu. Jadi ada apa nih rame-rame? Jadi begini Pak, semalam kan ini Amma pergi telepon Lela, ada pergi temani konseling dirinya sekaligus mungkin juga ikut di konseling Pak, karena datang sendiri. Jadi yang datang kemarin itu mau melakukan konseling kelompok. Iya Pak. Baik, sebelum kita lakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kalian perkenalkan diri kalian masing-masing dulu supaya kita saling kenalkan. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Dela Reni. Jenis masalah saya di sini Pak, kalau malam selalu overthinking Pak sebelum tidur. Begitu. Jadi bagaimana solusinya yang bisa kita kasih ke Pak? Perkenalkan nama saya Laila. Jadi masalah saya itu saya kurang pede Pak nanti di depan umum atau di depan kelas. Kayak takut-takut begitu. Lanjut. Perkenalkan nama saya Dela Reni. Kalau misalnya saya di sini Pak, itu malas biasa ke kampus. Ke kampus. Iya. Jadi permasalahan ini bisa mahasiswa. Baik, nama saya Rahma. Permasalahan saya di sini antara melanjut kuliah atau tidak. Oh. Nah, Perkenalkan nama saya Nurlain. Masalah saya di sini malas tak belajar. masuk belajar. Iya. Jadi dari tadi beberapa para masalah yang saya dengar itu, semua masalahnya itu bilang bisa cukup rumit ya. Tapi karena waktu di sini hanya 40 menit, pada satu pertemuan setiap lakukan konseling, jadi di sini kita hanya akan menyelesaikan satu masalah saja. Dan saya lihat masalah yang paling berat tadi di sini masalah seperti namanya saudari Rahma, yaitu salah berhenti kuliah. Bimbang ya mau lanjut kuliah atau tidak. Jadi nanti kita akan melakukan konseling secara kelompok dan teknik yang kita gunakan itu role play atau bermain peran. Jadi berhubungan karena waktu dalam konseling hanya 45 menit satu pertemuan. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan menyelesaikan satu masalah saja, yaitu masalah dari saudari Rahma tadi, yaitu mengenai dia bingung mau lanjut atau berhenti kuliah. Tentunya itu ada alasannya ya. Jadi mungkin saudari Rahma bisa menceritakan secara detail alasannya dari singgaran masalah tersebut. Kan ada pacarku itu jadi pusing kan karena lanjut kuliah atau tidak. Kalau dari keluarga saudari Rahma sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau orang tua aku setuju sih, tapi kakakku tidak setuju karena kan kakakku masih sama-sama juga muda dan kakakku sekarang itu sama kak tinggal karena beda rumah dengan orang tuaku. Terus Kakakku tidak setuju kalau menikah kak sekarang karena kan masih semester 3 kak. Iya. Suruh kak untuk fokus dulu karena nanti kalau misalnya menikah kak tidak fokus katanya nanti. oh jadi begitu ya. Jadi kakak dari saudari Rahma ini menolak kalau Rahma ingin menikah juga. Iya. Dia ingin kalau Rahma ini melanjutkan studinya dulu sampai selesai baru nanti menerima lamaran dari pacar dari Rahma. Iya. Ya berat ya. Jadi dari permasalahan Rahma tadi, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi saya jelaskan dulu ya, apa konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu dimana nanti kita saling membantu. Jadi bukan hanya saya saja yang memberikan solusi kepada Rahma. Dan kebetulan dari permasalahan Rahma tadi, kita bisa gunakan teknik role play atau bermain peran. Jadi apa itu teknik role play? Jadi teknik role play itu nanti
di mana nanti kita saling bertukar peran. Nanti ada yang menjadi sesuai dari permasalahan Rahma tadi, ada yang menjadi Rahma dan ada yang menjadi kakaknya. Apa tujuannya? Tujuannya agar nanti saudari Rahma dapat merasakan bagaimana dari perspektif kakaknya, bagaimana kakaknya itu perasaan kakaknya ketika mendapat kabar bahwa adiknya ini ingin menikah atau Rahma ini ingin menikah, padahal dia belum menyelesaikan pendidikannya. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Jadi baik, langsung saja kita mulai prosedur kita dengan menggunakan teknik role play atau bermain peran. Jadi sini saya butuhkan satu relawan untuk menjadi saudari, menjadi kakak dari Rahma untuk bermain peran nanti bagaimana pada kenyataannya. Siapa yang mau jadi? Siapa? Saya Pak. Oh iya, siapa namanya? Dela. Saudari Dela. Jadi saudari Dela ini menjadi kakak dari saudari Rahma dalam bermain peran ini. Tadi sudah paham kan apa itu bermain peran, bertukar peran. Jadi nanti Rahma di sini akan menjadi diri sendiri dan Dela akan menjadi kakaknya Rahma. Lalu nanti akan saling berkomunikasi bagaimana kenyataannya, bagaimana yang sudah berlalu. Oke, mungkin bisa langsung mulai. Apa? Betul gitu mau menikah? Iya. Iya baik-baik begini deh. Kenapa mana mau dijual kalau ini? Saran ke kau sekolah dulu selesaikan di sekolahmu. Karena bagus tuh kalau perempuan itu pergi sekolah dulu baru menikah. Nah bagaimana kalau mau binatang itu pacar? Nggak bisa ke tolak dulu. Bilang mau kan dulu fokus sama sekolahku. Ya bisa kalau kamu Dari kau juga ya, intinya saran ke kau sekolah dulu. Tanya pada mama, apa keputusannya mama sama bapak. Kalau setuju mau kasih menikah kok ya dari mereka sih. kalau mama setuju sih kok jadi mama. Ya paling ya. Di bertukar peran atau role play selanjutnya saudari Rahma bertukar peran dengan saudari Dela karena Dela menjadi Rahma dan Rahma menjadi kakaknya Dela supaya sama-sama merasakan bagaimana menjadi kedua individu tersebut dari perspektif yang berbeda. Silakan. Ama betul juga menikah. Iya kak. Mana bilang mama? Ya bilang terserah kita mau menikah atau bagaimana. Jadi dari saya sih dan saya mau menikah kak. Setuju jika itu kalau misalnya tidak dikasih kuliah mau nanti lanjut ke kuliah atau tidak? Tetap sih kalau lanjut kuliah karena mama jadi biayai kuliahku, urusan makanan itu suamiku jadi nanti. Sama biaya sehari-hari. Yakin gitu dulu kan? Yakin. Kalau solusi itu saya tuh lanjutin dulu kuliahmu baru menikah kok selesai itu pendidikanmu baru menikah kok. Tapi kembali jadi itu kau bagaimana atau bagaimana? Iya karena bilang mama terserah dari saya mana yang penting dan siap nih. Mulai nih. Jadi bagaimana kalian tadi sudah melakukan teknik role play yaitu bertukar peran. Tadi juga saudara sudah ingin menjadi relawan berperan sebagai kakak dari saudari Rahma dan saling bertukar. Bagaimana perasaan Rahma sekarang setelah sudah menjalani teknik tadi? Apakah sudah merasakan bagaimana menjadi kakak dari Rahma? Iya Pak. Bagaimana perasaannya? Apa sudah lega? Iya Pak. Tapi Masih apa? Masih tergantung belum? masih belum kayak masih ada di pikiranku Pak kayak masih belum selesai kayak belum pasta dengan Dengan apa? dengan hasil keputusan yang ambil Pak tadi. Oh, dari hasil teknik bermain peran tadi, saya ingin menanyakan Pak Sulaiman, apa yang Sulaiman merasakan ketika sudah bermain peran tadi atau menjadi kakak dari Sulaiman sendiri? Bagaimana perasaannya ketika sudah berada di perspektif kakak Rahma sendiri? Yang saya rasakan itu yang pertama tentunya khawatir karena adik saya ini masih kecil dan masih muda untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Jadi Sulaiman sudah merasakan bagaimana apa yang kakak Rahma rasakan. Jadi yang kakak saudari Rahma rasakan itu mungkin
dia khawatir, apalagi Rahma adik satu-satunya kan ya ingin menikah di usia yang masih muda, pastilah rasa khawatir. Jadi makanya dia itu sedikit menolak kalau kami menikah muda dengan alasan itu tadi kamu harus menyelesaikan pendidikannya dulu. Jadi bagaimana saudara Rahma, apa sudah lega atau masih belum? Sudah. Atau teman-teman di ruangan ini ada yang memberikan solusi? Karena kita berbicara tentang counseling kelompok, di mana kita masing-masing atau bukan hanya konselor yang memberikan solusi saja, tetapi klien juga memberikan solusi atau saling bertukar solusi. Ada yang membantu temannya, berikan motivasi, nasihat? Saya Pak, Ya. kalau dari saya pribadi Pak, diserahkan ke amma mana baiknya dan atas persetujuan orang tuanya juga Pak, karena percuma dia juga mau kasih solusi, amma bilang begini, tapi kalau dari dirinya memang mau begitu, nah susah nih. Jadi diserahkan dari amma, tapi amma harus berpikir matang-matang dulu untuk bisa menikah begitu. Jadi tadi saran dari saudara yang sangat bagus ya, mungkin saudara bisa ambil manfaat dari saran saudara yang tadi. Yang saya masih pendapat bahwa bisa dibalikan ke dari Rahma lagi, mana baiknya yang mungkin sekiranya bagi sendiri sebagai Rahma ingin putuskan apakah ingin menikah atau menikah dan melanjutkan kuliah. Menurut saran dari saya menikah, tapi tetap jangan lupakan pendidikan. Karena orang tua sebagai Rahma tadi sudah mengizinkan juga ya. Jadi kalau dari saya tidak apa-apa ini asalkan pendidikan tetap lanjut. Dan sini berjalan waktu pas kita kelas Rahma pasti akan menjadi rumahnya juga. Seperti itu. Jadi ada lagi yang ingin ditambahkan atau tidak ada? Oke, baik semua saudara-saudara yang saya hormati di hubungan, sekarang sudah hampir 40 menit kita melakukan counseling kelompok ini. Jadi untuk permasalahan saudara-saudari yang sudah dijelaskan tadi, mungkin di pertemuan berikutnya mungkin bisa kita selesaikan secara bersama lagi menggunakan counseling kelompok. Jadi inilah hasil counseling kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih dimaafkan jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.